Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali materi dimensi 3 untuk jarak titik ke garis. Tapi untuk lanjutan video yang sebelumnya. Nah, tapi di sini akan kita bahas adalah bagaimana kalau segitiganya itu berbentuk segitiga sebarang. Oke, kan yang sebelumnya adalah yang terbentuk adalah segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki. Oke, jadi kita lihat. Nah, di sini saya punya segitiga. Saya misalkan ini segitiga A, B, C. Oke, anggap di sini panjangnya A, di sini panjangnya B, di sini panjangnya C. Yang akan kita cari adalah panjang jarak dari A ke garis BC. Oke, berarti kan bentuknya seperti ini. Berarti yang kita cari itu adalah tingginya. Jadi jarak A ke BC itu sama saja dengan T atau tingginya ini. Nah, pertama, sebelum kita cari tingginya, kita harus tentukan dulu panjangnya dari titik ini ke titik C. Nah, di sini saya misalkan dengan X. Oke, karena dari sini ke sini adalah C, dari sini ke sini adalah X, berarti dari B ke sini itu adalah panjangnya A dikurangi dengan X. Nah, kemudian untuk cari tingginya, saya gunakan tinggi sama dengan tinggi. Kita gunakan Pitagoras, tapi untuk dua arah. Nah, T yang di sini saya gunakan adalah panjangnya AB. Berarti C pangkat 2 dikurang A kurang X pangkat 2. Sementara untuk tinggi yang ini kita gunakan yang panjangnya AC. Berarti B pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Nah, berarti ini C pangkat 2 kurang dikuadratkan jadi A pangkat 2 kurang 2AX tambah X kuadrat. Oke, sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat. Nah, kemudian ini negatifnya kita kali masuk ke dalam. Jadinya C kuadrat kurang A kuadrat tambah 2AX kurang X kuadrat sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat. Ini kita kali masuk ke dalam. Kemudian ini negatif X nya sama, saya coret saja. Kemudian yang tidak mengandung variabel X saya pindahkan ke ruas kanan. Ini kan berarti 2AX sama dengan ini min A kuadrat pindah jadi positif A kuadrat. Ini tetap positif B kuadrat. Ini C kuadrat pindah jadi min C kuadrat. Oke. Nah, berarti panjang X nya X sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat diper dengan 2A. Oke. Nah, jadi untuk menentukan panjang X nya kita gunakan rumus ini. Jadi ini yang diingat rumus. Jadi yang diingat rumus terakhirnya ini bentuk X sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat dibagi 2 kalinya A. Nah, untuk cari tingginya kemudian kita tinggal gunakan lagi teorema Pitagoras. Yang penting panjang X nya kita sudah tahu, berarti B kuadrat kurang X kuadrat nanti. Oke, bagaimana penggunaannya dalam soal? Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah segitiga PQR dengan panjang sisi PQ sama dengan 6 akar 3, PR-nya 2 akar 17 dan QR-nya 10 akar 2. Tentukan jarak R ke PQ. Oke, supaya gambar mirip yang tadi, R-nya saya gambar dulu segitiga sebarang. Oke. Nah, di sini saya harus simpan R-nya supaya sesuai dengan yang tadi, P dengan Q-nya boleh di mana saja. Oke. Berarti R ke PQ itu bentuknya seperti ini. Di sini berarti tinggi. Nah, berarti P ke Q 6 akar P ke Q 6 akar 3, P ke R 2 akar 17, Q ke R 10 akar 2. Oke, sekarang di sini berarti misalkan dengan X. Nah, berarti panjang X-nya X sama dengan A kuadrat berarti 6 akar 3 kuadrat ditambah B kuadrat berarti sebelah sini B-nya 10 akar 2 kuadrat dikurang sebelah sini C berarti 2 akar 17 kuadrat diper 2 kali 6 akar 3. Oke, berarti jadinya 6 akar 3 kuadrat 6 pangkat 2 36 kali 3 108
tambah 10 pangkat 2 100 kali 2 200 dikurang 2 kali 2 4 kali 17 68 diper dengan 12 akar 3. Oke, jadinya 108 kurang 68 kan 40, berarti 240 diper dengan 12 3. 240 bagi 12 itu 20, berarti panjangnya itu 20 per akar 3. Boleh juga dirasionalkan, boleh juga nanti setelah kita cari T-nya baru kita rasionalkan. Nah, sekarang untuk cari T-nya berarti T sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat dikurang 20 per akar 3 kuadrat. Nah, jadinya 10 akar 2 kuadrat jadi 10 pangkat 2 100 kali 2 200 dikurang dengan 400 per 3. Oke, jadinya akar dari 200 kali 3 itu 600 kurang 400 itu 200 per 3. Oke, 200 per 3 boleh saya ganti jadi 10 akar Oke, jadi nah ini kan jawabannya sudah ada akar 20 per 3, tapi bagaimana caranya supaya kita sederhanakan? Nah, ini kan 200 per akar 3. Ini boleh saya misalkan seperti ini. Ini 100 kali 2 kali 3, bawahnya juga nanti 3 kali 3. Ini supaya gampang disederhanakan. Nah, ini kan 200, ini cuma per 3. Oke, yang ini per 3 supaya bisa diakar sekali 3 lagi ini. Makanya di atas juga sekali 3. Ini 200 saya ganti jadi 100 kali 2. Nah, jadinya 100 itu akarnya 10. 3 kali 3 itu akarnya 3. Sisa akar 6. Oke. Jadi jawabannya adalah panjang tingginya itu 10 per 3 akar 6. Oke, jadi sini yang harus ditekankan adalah bagaimana cara cari X-nya. Kita gunakan rumus yang tadi, A kuadrat kurang tambah B kuadrat kurang C kuadrat dibagi dengan 2A. Oke, kita lihat. Nah, ini kan segitiganya yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang dalam kubus. Nah, biasa kan seperti ini. Sebuah kubus ABCD FGH dengan rusuk 6 cm. Jika N adalah titik tengah BC, M titik tengah HG, maka tentukan jarak titik N ke garis AM. Oke, kita munculkan dulu kubusnya. Pertama kita lihat kubusnya seperti ini. Kemudian kita tentukan rusuknya kan di sini 6 cm. Oke, jarak jika N titik tengah BC, BC di sini berarti ada titik N. Kemudian M titik tengah HG, HG berarti di sini M. Jarak N ke garis AM berarti ini AM-nya. Oke. Nah, karena ditanyakan dari N ke AM, nah N-nya saya simpan itu saja. Gambarnya berarti nanti seperti ini. Di sini N, berarti di sini misalkan saja M, di sini misalkan saja A. Oke, di sini N, M dengan A. Nah, sekarang kita tentukan dulu ukurannya masing-masing. Nah, karena di sini untuk cari panjangnya N ke A, berarti segitiga yang kita gunakan adalah ABM. Berarti kita cari dulu masing-masing. ABM berarti begini, ABN. Siku di B, ini N di sini dengan A. Berarti BKN setengahnya 3, di sini 6. Berarti AN sama dengan akar dari 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Berarti akar dari 36 tambah 9 akar dari 45. Berarti 9 kali 5 3 akar 5. Kemudian untuk cari MKN, MKN berarti boleh saya gunakan segitiga ini, segitiga MGN. Berarti bentuknya seperti ini. Di sini M, di sini G, di sini N. Oke, N ke G
kan harus kita cari juga dulu NKG. Tapi panjang NKG kan akan sama dengan AKN, karena 63 di sini juga kan 3 di sini juga 6. Berarti NKG ini panjangnya akan sama dengan AKN. Makanya di sini GKN 3 akar 5, MKG cuman 3 di sini setengahnya. Oke, berarti MKN bisa lagi kita gunakan MN sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah sedikit sekali. Oke, MKN sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah 3 akar 5 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 itu 9 tambah 3 akar 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 9 kali 5 45. Berarti panjangnya adalah 63. 54. Berarti 9 kali 6 3 akar 6. Oke, sudah ada di sini panjangnya AN 3 akar 5, MN 3 akar 6. Sekarang AKM lagi kita cari. AKM berarti segitiganya itu saya kasih ke sini saja. A H M. Berarti bentuknya seperti ini. H M A. Oke, berarti H ke A itu diagonal bidang, berarti 6 akar 2. H ke M setengahnya berarti 3. Oke, berarti AM sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah 6 akar 2 pangkat 2. Jadinya akar dari 9 tambah 6 pangkat 2 itu 36 kali 2 72. Berarti akar dari 81 berarti 9. Nah, ini baru kita tentukan ukurannya. Oke, lumayan panjang. Jadi segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sebarang, panjangnya itu 3 akar 6, 3 akar 5, 3 akar 6 dengan 9. Nah, untuk tentukan ukurannya tadi kita gunakan yang tadi nih, jarak titik ke titik. Makanya akan selalu kita gunakan tuh jarak titik ke titik. Nah, sekarang berarti tinggal kita lakukan saya penyelesaian yang ini. Penyelesaian berarti kita sudah punya ini, yang lainnya saya hapus saja. Oke, sekarang tinggal kita gunakan lagi rumus yang tadi. Yang penting ukurannya kita sudah dapat semuanya. Sekarang dari segitiga yang kita punya ini, kita cari lagi jaraknya. Oke, sekarang kita lihat yang ditanyakan kan dari N ke AM. Ini kita cari berarti tingginya lagi. Pertama kita cari dulu X nya. Berarti X sama dengan 9 pangkat 2, A pangkat 2 nya tambah B nya 3 akar 5 pangkat 2 kurang C nya 3 akar 6 pangkat 2 dibagi dengan 2A, 2 kali 9. Berarti 81 tambah 3 kali 5 pangkat 2, 9 kali 5, 45. 3 kali 6 pangkat 2, 9 kali 6, 54 dibagi dengan 2 kali 9. Nah, untuk mempermudah boleh, ini kan per 9, kebetulan bagi 9 bisa semuanya. 81 bagi 9, 9. 45 bagi 9, 5. 54 bagi 9, 6. Sisa, 6. Berarti sisa di per 2. Nah, ingat ini untuk cara mudahnya saja, kalau bisa dibagi. Kalau tidak bisa berarti cara biasa saja, tambah baru bagi. Ini kan kebetulan 81 bagi 9 bisa, 45 bagi 9 bisa, 54 bagi 9 bisa. Berarti 9 tambah 5 kurang 6 sisa bagi 2. Oke, berarti jadinya 9 tambah 5 itu 14 kurang 6 8. 8 bagi 2 berarti 4. Nah, berarti ini X nya 4. Berarti untuk cari tingginya T sama dengan akar dari 3 akar 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Oke, berarti akar dari 3 kali 5 pangkat 2, 9 kali 5, 45 kurang 8. Berarti akar dari 37. Akar 37 tidak bisa disederhanakan, berarti ini panjangnya. Akar 37 cm.
Oke, jadi ini jarak titik ke garis kalau bentuknya segitiga sebarang, dan memang ini agak rumit karena harus kita cari titiknya masing-masing, panjang garisnya masing-masing, kemudian kita cari lagi x-nya pakai rumus yang tadi, a kuadrat kurang tambah b kuadrat kurang c kuadrat dibagi dengan 2a. Nah, baru kita cari tingginya. Tingginya itu mewakili jaraknya n ke garis AM, dan selalu diusahakan titiknya itu selalu disimpan di atas supaya gampang kita bikin modelnya. Oke, itu sekian untuk pembahasan kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Nah, soal-soal seperti ini memang banyak masuk di soal-soal tes untuk masuk di perguruan tinggi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sama teman-temannya. Jangan lupa juga ditekan tombol subscribe. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.